Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah memasuki minggu keempat dari bulan April dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan kelima. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, tentu kita tidak bisa hidup sampai dengan hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita mau merendahkan hati dan pikiran kita mau datang kepadanya, kita mau bersekutu dengannya, dan kita akan memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah berkumpul bersama untuk memuji Tuhan, menaikkan doa di hadapan Tuhan, dan juga mendengarkan perenungan yang singkat. Tuhan, kami rindu melalui persekutuan pada malam ini, setiap kami boleh mendapatkan kekuatan, setiap kami boleh mendapatkan penghiburan di tengah setiap aktivitas kami, di tengah setiap pergumulan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menjawab setiap doa kami, dan kiranya setiap pujian yang kami angkat boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau yang memimpin persekutuan pada malam ini dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan begitu besar di dalam hidup kita. Kita bisa merasakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun memang kita sering menyakiti Dia, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Dengan apa kita akan membalas kasih-Nya selain dengan memuji nama Tuhan. Karena itu mari kita menyanyikan satu pujian. Dengan apa kan kubalas? Biarlah kita membalas kasih-Nya yang begitu besar dengan rasa syukur dan juga puji-pujian.
Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita akan mendoakan untuk beberapa hal. Saya mengajak kita untuk berdoa beberapa hal. Yang pertama, saya mengajak kita untuk berdoa untuk saudara kita yang tinggal di NTT. Kita bersyukur kepada Tuhan ada begitu banyak orang pada saat ini sudah memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di NTT. Karena itu mari kita doakan agar bantuan yang sudah diberikan boleh meringankan kesulitan yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Dan biarlah juga Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ada begitu banyak orang di Indonesia yang peduli kepada saudara-saudara yang ada di NTT. Kami tahu bahwa masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang sulit untuk dilewati oleh mereka. Karena itu kiranya setiap bantuan yang sudah diberikan kepada mereka boleh meringankan setiap kesulitan yang sedang mereka hadapi saat ini. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang ada di NTT. Biarlah mereka boleh merasakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan menghibur mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka. Dan biarlah mereka menyadari bahwa Tuhan tetap memelihara hidup mereka. Sekalipun pada saat ini mereka sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita doakan untuk keluarga dari korban gempa yang terjadi di Malang. Gempa yang terjadi beberapa hari lalu itu memakan korban jiwa. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk diterima oleh keluarga daripada korban. Karena itu mari kita doakan agar keluarga korban diberikan penghiburan dan juga kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan Yesus, kami dikejutkan dengan kejadian beberapa hari lalu di mana kami merasakan gempa bumi. Dan ketika kami melihat berita, kami melihat ada banyak orang yang menjadi korban akibat daripada gempa bumi ini. Dan tentu keluarga daripada korban berduka dengan kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka. Karena kami tahu kehilangan orang yang disayangi bukanlah hal yang mudah. Tetapi kiranya kami memohon Engkau yang berbelas kasihan kepada mereka, kiranya mereka mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang berasal daripada-Mu. Biarlah juga melalui kehadiran teman-teman, anggota keluarga yang lain, mereka dapat dihiburkan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk pemberantasan pengajaran radikal di Indonesia. Sampai hari ini baik kita ketahui atau tidak, pengajaran radikal itu masih diajarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengajaran ini berbahaya karena mengancam keamanan dan keselamatan dari negara Indonesia. Karena itu mari kita doakan agar pemerintah dan juga aparat keamanan boleh bekerja sama dengan baik untuk menangkap dan menegakkan keadilan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami sadar di negara Indonesia ini masih ada beberapa orang atau oknum-oknum tertentu yang mengajarkan pengajaran radikal. Dan tentu pengajaran-pengajaran radikal ini mengancam keamanan dan keselamatan daripada warga negara Indonesia. Karena itu kami memohon kepadamu, kiranya aparat keamanan dan juga pemerintah boleh bekerja sama dengan baik
untuk menangkap dan menegakkan keadilan kepada mereka. Biarlah mereka boleh menerima ganjaran, menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan keji mereka. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita lanjut untuk menaikkan beberapa pokok doa, saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Saya rindu melalui pujian ini kita sama-sama belajar untuk mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekarang kita akan lanjut untuk menaikkan beberapa pokok doa di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa untuk pemberantasan pengajaran sesat yang ada di gereja-gereja. Hari ini banyak gereja itu merekrut hamba Tuhan yang tidak mengajarkan pengajaran Alkitab, yang tidak mengajarkan firman Tuhan. Mereka menjual kebenaran firman Tuhan demi kekayaan dan juga ketenaran yang sifatnya fana. Karena itu mari kita doakan agar Tuhan sendiri yang menghajar mereka, agar mereka juga boleh bertobat daripada kejahatan mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami sadar bahwa hari ini tidak semua orang menjadi hamba Tuhan yang benar, menjadi hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan dengan benar. Karena ada begitu banyak orang yang mengaku bahwa dirinya adalah hamba Tuhan, tetapi mereka justru menjual kebenaran firman Tuhan dan menggantikan kebenaran firman Tuhan itu
dengan kekayaan dan juga ketenaran yang mereka terima. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang menghajar mereka, agar mereka juga boleh bertobat dari kejahatan mereka. Dan biarlah juga setiap jemaat yang rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mereka pun juga boleh menemukan ibadah-ibadah yang benar. Mereka juga boleh setia kepada firman Tuhan. Mereka tidak terpeleset atau terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran sesat yang diberitakan oleh hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab ini. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya mari kita doakan untuk pemberantasan isu rasisme yang terjadi di dalam gereja. Isu rasisme ini masih banyak dialami oleh beberapa gereja. Ada gereja-gereja yang tidak mau menerima suku-suku tertentu. Bahkan ada gereja yang membangun sebuah gereja hanya untuk membuang jemaat dari suku-suku tertentu ke gereja tersebut. Karena itu mari kita doakan agar para hamba Tuhan dan juga jemaat memiliki integritas untuk tidak menjalankan rasisme di dalam gereja. Bahkan hamba Tuhan dan jemaat juga boleh bersatu hati untuk melawan isu rasisme yang terjadi di gereja. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami sadar gereja bukanlah tempat yang sempurna. Bahkan gereja sendiri adalah tempat di mana banyak orang berdosa datang kepadamu. Tuhan, kami sadar di beberapa gereja sampai dengan hari ini masih ada yang menjalankan sikap rasisme, sikap yang tidak mau menerima orang-orang dari suku-suku tertentu. Karena itu kami berdoa kiranya rasisme ini boleh diberantas daripada gereja. Karena kami sadar bahwa sikap rasis bukanlah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan, segenap hamba Tuhan dan juga segenap jemaat bersatu hati melawan isu rasisme yang terjadi di gereja-gereja. Dan biarlah melalui perlawanan akan sikap rasisme ini, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya mari kita doakan untuk remaja dan juga pemuda yang bergumul dengan pornografi. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui bahwa pornografi adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dikontrol. Pornografi itu sudah banyak merajalela di kalangan anak muda. Bahkan hari ini dengan perkembangan teknologi yang ada, anak muda semakin dipermudah untuk mengakses situs-situs pornografi. Karena itu mari kita doakan agar anak muda, baik itu remaja ataupun juga pemuda, mereka boleh melawan keinginan mereka untuk jatuh ke dalam dosa pornografi dengan baik. Biarlah hikmat Tuhan juga mereka gunakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan juga para orang tua kiranya boleh mendukung mereka, boleh menguatkan mereka dalam melawan godaan pornografi ini. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami sadar ada begitu banyak anak muda hari ini terjatuh ke dalam dosa pornografi. Banyak dari mereka pun sadar bahwa apa yang mereka lakukan salah. Tetapi karena dosa pornografi begitu nikmat, begitu nyaman, maka ada begitu banyak anak muda hari ini sulit untuk keluar dari dosa pornografi. Karena itu kami berdoa Tuhan, kami memohon belas kasihan yang berasal daripada-Mu, kiranya berikan mereka kekuatan untuk melawan godaan-godaan mengakses situs-situs pornografi. Godaan-godaan untuk menonton atau melihat gambar-gambar pornografi. Tuhan, kami juga berdoa kiranya para orang tua
juga boleh diberikan hikmat agar mereka peka kepada kebutuhan anak-anak mereka. Biarlah juga para orang tua boleh mendukung anak-anak mereka keluar daripada dosa pornografi. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi saudara kita yang sedang menjalankan puasa. Kita tahu sudah beberapa hari ini saudara kita menjalankan puasa. Dan kita juga tahu bahwa puasa adalah bagian penting di dalam hidup mereka. Karena itu mari kita doakan agar mereka boleh menjalankan puasa dengan baik dan juga biarlah kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Baik itu melalui perkataan kita, tindakan kita, atau sikap kita. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami tahu bahwa saudara-saudara kami sedang menjalankan puasa. Dan itu adalah bagian daripada ibadah mereka. Tuhan, kiranya mereka boleh berpuasa dengan baik dan biarlah juga kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Justru kami juga boleh menjadi berkat bagi mereka. Kami juga boleh mendukung mereka di dalam puasa mereka. Dan biarlah kami boleh menjaga perkataan kami, sikap kami, dan perbuatan kami pada saat mereka sedang berpuasa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk sama-sama mendengarkan perenungan yang singkat. Tetapi sebelum kita sama-sama mendengarkan perenungan yang singkat, saya mengajak kita untuk sama-sama mengangkat satu pujian, Here I Am Lord. Ini adalah pujian yang mengajarkan kita untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini untuk menjadi terang dan garam. Memang lagu ini berbahasa Inggris, bahkan mungkin lagu ini masih asing di telinga kita. Tetapi saya mengajak kita untuk sama-sama belajar menyanyikan lagu ini, lagu yang indah ini, lagu yang mengingatkan kepada kita untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Here I am Lord. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save.
be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will hold your people in my heart. Perenungan kita pada malam ini diberikan tema panggilan Musa. Saya mengajak kita untuk sama-sama membuka dari Keluaran 3 ayatnya yang ke-10. Keluaran 3 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya dari Alkitabnya masing-masing. Keluaran 3 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama mendalami teks yang baru saja kita baca, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kini tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hidup kami, membantu kami untuk memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dan biarlah juga kami boleh menerapkan firman Tuhan pada hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya tentu memiliki panggilan dari Tuhan. Panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya juga berbeda-beda. Ada yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang dokter, atau dipanggil menjadi perawat, dipanggil menjadi guru, dipanggil menjadi seorang polisi, menjadi seorang pedagang, menjadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, atau mungkin juga dipanggil menjadi hamba Tuhan full time yang nantinya akan melayani di gereja atau di badan-badan organisasi kekristenan. Dan juga ada banyak panggilan lain yang belum kita sebutkan pada saat ini. Tapi sungguh disayangkan, tidak semua orang Kristen itu memberikan respons yang tepat atas panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Ada beberapa orang Kristen itu tidak pernah menggumulkan, bahkan juga tidak pernah mendiskusikan keputusan-keputusan yang mereka ambil di dalam hidup ini. Bersama dengan Tuhan tentunya. Bahkan ada yang secara terang-terangan menolak panggilan Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Musa. Kalau kita membaca dari Keluaran 2 ayat yang ke-23 sampai dengan Keluaran 4 ayat yang ke-17. Kita bisa melihat bahwa Musa itu dipanggil oleh Tuhan menjadi wakil Tuhan untuk memimpin dan juga membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tetapi apa respons Musa ketika dia dipanggil oleh Tuhan? Kita bisa melihat justru dia menolak panggilan ini. Bahkan dia juga memberikan 5 alasan
untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang tepat untuk memenuhi panggilan Tuhan yang diberikan kepada dia. Alasan yang pertama, kita bisa melihat bahwa Musa mengatakan bahwa dia tidak mampu membebaskan dan juga memimpin bangsa Israel. Kita bisa lihat ini di dalam Keluaran 3 ayatnya yang ke-11. Alasan yang kedua, Musa itu takut salah memberitahukan nama Tuhan yang mengutus dirinya kepada bangsa Israel. Dan kita bisa lihat ini di dalam Keluaran 3 ayatnya yang ke-13. Di alasan yang ketiga, Musa itu takut kalau bangsa Israel tidak percaya kepada dia. Itu bisa kita lihat di dalam Keluaran 4 ayatnya yang ke-1. Alasan yang keempat, Musa mengatakan bahwa dia tidak pandai berbicara. Dan kita bisa lihat itu di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10. Alasan yang kelima, alasan yang paling terakhir, Musa sudah tidak berikan alasan, tetapi dia langsung menolak panggilan Tuhan. Bahkan dia meminta Tuhan untuk memakai orang lain untuk memenuhi panggilan yang Tuhan berikan kepada Musa. Kita bisa lihat itu di dalam Keluaran 4 ayatnya yang ke-13. Dan 5 alasan ini memperlihatkan kepada kita bahwa Musa tidak memberikan respons yang tepat kepada panggilan Tuhan yang sudah diberikan ke dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sama seperti Musa hari ini? Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap kita diberikan panggilan khusus oleh Tuhan. Secara umum memang Tuhan memanggil setiap kita, setiap orang percaya untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Tetapi secara khusus saya yakin panggilan Tuhan atas hidup kita berbeda-beda. Masalahnya, sudahkah kita memberikan respons yang tepat kepada panggilan khusus yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup kita? Atau jangan-jangan sampai dengan hari ini, kita sebenarnya secara sadar atau tidak sadar, sama seperti Musa yang memberikan berbagai macam alasan untuk tidak memenuhi panggilan Tuhan yang secara khusus diberikan ke dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita memberikan respon seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus itu diberikan panggilan oleh Bapa untuk menjadi kurban yang menebus setiap orang percaya dari dosa. Yesus memberikan respons yang tepat kepada panggilan itu. Kita tidak pernah kan melihat Yesus mengeluh atau mungkin juga memberikan berbagai macam alasan ketika dia dipanggil oleh Bapa untuk menjadi kurban yang menebus setiap orang percaya dari dosa. Sebaliknya bahkan Yesus menjalankan panggilannya dengan taat. Tidak seperti Musa, dia menjalankan panggilan yang diberikan oleh Bapa dengan taat. Sekalipun dia tahu memang menjalankan panggilan ini tidak mudah. Menjalankan panggilan ini akan banyak penderitaan. Tetapi dia tetap menjalankan panggilan yang diberikan oleh Bapa. Bahkan kalau kita lihat di dalam Taman Getsemani, Yesus itu bergumul sedemikian rupa. Tetapi di tengah pergumulannya itu, dia tetap taat kepada panggilan Bapa. Dia dikhianati, dia dihina, dia diludahi, dia disiksa, bahkan pada akhirnya dia digantung mati di atas kayu salib. Tetapi itu semua dilakukan untuk menebus setiap orang percaya, menebus saya dan juga Bapak Ibu Saudara dari dosa. Agar kita tidak mati, tetapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Inilah respons yang seharusnya kita berikan kepada panggilan Tuhan atas hidup kita. Baik itu panggilan secara umum, kita dipanggil untuk hidup semakin serupa dengan Kristus, dan juga panggilan khusus yang mungkin diberikan secara berbeda-beda di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita seharusnya taat kepada panggilan Tuhan atas hidup kita. Sekalipun memang tidak mudah untuk menjalankan panggilan Tuhan di dalam hidup ini.
Tetapi kita harus sadar bahwa kita menjalankan panggilan Tuhan itu bukan dengan kekuatan kita, melainkan karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, maka kita pasti, bukan mungkin, pasti mampu menjalankan panggilan Tuhan di dalam hidup ini. Dengan demikian tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk mengatakan, Tuhan, saya tidak bisa menjalankan panggilan yang Kau berikan kepada saya. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah menebus kita dari dosa dengan kematiannya di atas kayu salib. Berarti dengan kata lain, Yesus telah membeli kita dari dosa. Saya ulangi, Yesus telah membeli kita dari dosa. Hidup kita berarti bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Oleh sebab itu, sebagai milik Kristus, maka sudah sepantasnya bagi saya dan juga Bapak Ibu Saudara untuk melakukan panggilan Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu kenali terlebih dahulu apa panggilan Tuhan yang secara khusus diberikan kepada kita. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita datang kepadanya, kita doa dan kita meminta petunjuk kepadanya. Apa sih panggilan khusus yang sudah Engkau berikan ke dalam hidup saya? Dan saya yakin Tuhan pasti akan menunjukkannya kepada kita. Jika kita sudah mengetahui apa yang menjadi panggilan khusus yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita pada hari ini, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita memberikan respons yang tepat. Kita taat kepada panggilan itu dan kita menjalankan panggilan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan setia, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Jangan sampai ketika kita tahu panggilan Tuhan di dalam hidup kita, tetapi kita memberikan respons seperti Musa. Kita memberikan 1001 macam alasan untuk tidak menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita doa bersama-sama. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa kami diberikan panggilan oleh Engkau. Panggilan secara umum dan juga panggilan secara khusus. Tuhan, kami memohon ampun kalau memang di antara kami ada yang suka menunda-nunda memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Ada yang suka memberikan banyak alasan untuk menunjukkan bahwa kami tidak mampu. Itu sebenarnya adalah bentuk daripada ketidaktaatan kami dan juga kesombongan kami. Karena kami ternyata masih mengandalkan kemampuan kami sendiri dalam menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami mau bertobat, kami mau belajar untuk menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup kami, bukan dengan kekuatan kami, tetapi mengandalkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Karena kami yakin Engkau akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap kami. Dan sekarang Tuhan, kami telah selesai melaksanakan ibadah dari awal sampai dengan akhirnya. Kiranya juga Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu yang telah mengikuti persekutuan pada malam ini. Kiranya di tengah pergumulan mereka boleh mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Mereka boleh mendapatkan penghiburan yang berasal daripada-Mu. Dan biarlah juga segenap jemaat boleh menyadari bahwa mereka tidak ditinggalkan Tuhan, bahwa Tuhan ada beserta dengan mereka. Dan kami juga berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami di luar sana yang mungkin pada saat ini tertindas karena mereka memiliki iman kepada Kristus. Kiranya juga Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Kiranya Engkau juga yang menghibur mereka. Biarlah mereka menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya Engkau yang memimpin dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita pada malam ini telah selesai. Kiranya juga Tuhan yang memberkati kita semua. Amin.
Jauh